Ternyata layar ini cocok di PS5. Selain harga yang terjangkau, layar ini juga dilengkapi dengan built-in material dari bahan yang kokoh. Kualitas serta fitur yang lo dapat bakal nutupin harga yang lo bayarkan. Jadi buat lo nih yang main PS pakai TV, of course nggak ada yang salah dengan main PS pakai TV. Video ini hanya menawarkan perspektif tambahan supaya tetap terbuka sama pilihan-pilihan yang ada, sehingga nggak terus-terusan pakai kacamata kuda. So, without further ado, mari kita lanjut obrolan ini. Nah, pertama gue pengen kasih tunjuk sama lo materialnya, supaya bisa jelas ya kelihatan. Kaki atau penyangga dari layar ini berbahan besi ringan yang dicat warna hitam dope glossy. Nih, bisa kedengeran ya bahannya. Lalu yang lainnya berbahan plastik yang padat dan kuat, juga dibaluri cat warna hitam. Nih kalau kita teliti lebih jauh, pada sisi-sisi layar juga terdapat bahan plastik yang sama fungsinya seperti sisi-sisi pada jendela sebagai pelindung layar. Nah, lo juga bisa ngeliat nih, di belakang layar ada lampu yang otomatis nyala, warna-warni ketika monitornya dihidupkan. Lampu ini berfungsi sebagai hiasan, juga bisa menambah efek 3 dimensi pada mata kita, yaitu jika ruangan di belakang monitor kita gelap, maka akan sedikit terang, sehingga monitor ini akan tampak 3 dimensi dari mata kita yang ngelihat dari depan. Jadi karena backlight yang tertutup oleh monitornya, maka akan tampak lebih stand out tuh layarnya kalau misalnya kita ngelihat dari depan. Oke, jadi mungkin teman-teman yang ngerti fotografi akan ngangguk-ngangguk gitu. Selanjutnya kita pengen ngomongin soal pilpres. Jadi paslon nomor selanjutnya kita pengen ngomongin soal resolusi layar dan fitur yang tersedia dan kaitannya dengan PS5. Simpel aja, gue gak akan bahas hal-hal yang terlalu detail dan teknis, sehingga lo bisa nangkep dan gampang pahamnya gitu. Nah, jadi awalnya si PS5 itu DE butuh layar beresolusi 4K yang refresh rate-nya minimal 60 frame per second. That's it. Sesimpel itu. Sekarang kita akan cocokin PS5 sama layar ini. Oke, layar ini refresh rate-nya 160 Hz. Jadi sangat mampu untuk PS5 yang cuma butuh 30-120 Hz. Misalnya disambung ke PC atau laptop gitu, layar ini juga masih sanggup banget. Lalu untuk resolusi, layar ini 2K bukan 4K. Lah, jadi nggak nyambung dong sama PS5. Nah, untungnya PS5 sekarang sama dulu beda. Kalau PS5 yang sekarang, itu software-nya diatur untuk bisa mainin 2K. Yang mana awalnya hanya khusus 4K. Dan seperti yang lo tahu nih, rata-rata game di PS5 itu kalau lo ngutamain resolusi gambar 4K yang mentok, pakai ray tracing gitu misalnya, target FPS-nya akan diturunin ke 30 FPS. Jadi buat apa pakai layar 4K kalau output gambar yang FPS-nya tuh hanya 30. Jadi kayak mubazir gitu kan. Seperti yang tadi kita udah bahas, kebanyakan dari game PS5 kualitas resolusinya akan sedikit diturunkan jika kita pakai performance mode yang menuntut 60 FPS. Nah, jadi kebayang ya sampai sini kenapa monitor ini bisa jadi alternatif dan cocok buat PS5. Sekarang gue akan langsung aja ya, supaya lo bisa lihat sendiri bedanya tuh settingan antara 30 FPS dan 60 FPS. Kali ini kita akan cek di game Reset Clank, karena sama aja kok, ini akan mewakili semua game, oke? Nah, tadi pada settingan fidelity 30 fps, resolusi gambar terlihat lebih tajam dan detail, tapi pergerakan gambarnya jadi patah-patah. Sedangkan settingan 60 fps, gambar tidak terlalu tajam dan detail, tapi pergerakannya jadi sangat halus. Jadi lo pilih yang mana? Tulis dong di komentar supaya gue bisa tahu jawaban kita sama atau enggak. Kalau gue sih lebih ngutamain 60 fps supaya pergerakannya lebih halus. Anyway, dengan ukuran panel dari monitor yang 27 inch dan curve melengkung, nah lengkungannya ini yang bikin mata tuh tetap nyaman dan nggak pegal saat berjam-jam di depan layar. Lalu lampu yang tadi sempat kita bahas tuh yang di belakang itu dia pakai lampu WLED
Dan resolusi layar ini 2K 2560 1440, refresh rate 160 Hz. Jadi cocok banget buat PS5, bahkan masih sisa banyak tuh karena kan PS5 butuhnya 30 sampai 120 fps. Nah, by the way ini juga penting ya dalam memilih gaming monitor, perhatikan juga response time-nya. Jadi semakin kecil semakin bagus. Monitor Furion Oris 27 curve ini memiliki response time 1 millisecond, sedangkan kontras rasionya ada di 3000 banding 1. Panelnya juga udah menyediakan 2 input untuk kabel HDMI, 1 DP, 1 USB, dan 1 earphone. Dan earphone ini juga bisa dimasukin ke kabel speaker. Jadi ini emang lengkap banget buat gaming kita, buat gaming lo, baik dari PS5 ataupun pakai PC. Oke, sekian dulu ya guys untuk spesifikasinya. Kita bahas yang ada kaitannya aja dengan PS5. Jadi dibikin supaya lebih simple. Anyway, kalau ada pertanyaan lanjutan langsung aja ke kolom komen, dengan senang hati nanti gue jawab.